Di dunia yang serba bising ini, penilaian seringkali jatuh pada yang tampak di mata. Pakaian bermerek, mobil mewah, gemerlap pencapaian, seolah menjadi tolak ukur nilai seseorang. Tapi benarkah begitu cara kita menilai kelas? Inilah Senandika, filsafat, ruang refleksi bagi jiwa-jiwa yang percaya bahwa keagungan hidup tak diukur dari jumlah yang dimiliki, melainkan dari kedalaman yang dipahami. Kita hidup di era yang membingungkan. Orang ramai bicara tentang kesuksesan, tapi jarang yang membahas keteguhan hati. Banyak yang ingin terlihat kaya, namun sedikit yang kaya dalam budi. Padahal, orang yang benar-benar berkelas justru tampak dari ketenangannya saat dunia panik, dari kesederhanaannya yang tak dibuat-buat, dari sikapnya yang tegas, namun tetap rendah hati. Mereka tidak butuh validasi, karena mereka sudah berdamai dengan diri. Inilah esensi yang pernah diajarkan oleh para filsuf Stoik, dari Epiktetus yang lahir sebagai budak, hingga Marcus Aurelius yang memimpin sebuah kekaisaran. Status sosial mereka berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan. Kekayaan jiwa. Stoikisme mengajarkan bahwa kelas sejati tidak dibangun dari tampilan luar, melainkan dari kemampuan menguasai diri, berpikir jernih dalam kekacauan, dan memilih yang benar meski dunia membujuk untuk memilih yang mudah. Jadi, jika hari ini hidupmu sederhana, namun pikiranmu terlatih, ucapmu tertata, dan tindakanmu berpijak pada nilai, maka percayalah, kamu sudah berada di jalan orang-orang berkelas. Di channel ini, kita akan belajar menjadi kuat tanpa harus keras, bijak tanpa merasa paling tahu, dan tenang, meski dunia terus bergejolak. Karena menjadi berkelas, bukanlah tentang naiknya standar hidup, tapi tentang naiknya standar berpikir dan bersikap. Inilah Senandika filsafat, tempat di mana kesunyian menjadi sumber kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi cara hidup. Kita bisa menilai kualitas air hanya ketika ia terguncang, sama seperti manusia. Tenang saat segalanya mudah, itu biasa. Tapi tetap tenang saat dunia seakan runtuh di depan mata. Itulah tanda kedewasaan, dan mungkin tanda seseorang yang benar-benar berkelas. Apa yang membedakan seseorang yang berkelas dengan mereka yang hanya berpura-pura? Jawabannya seringkali terlihat saat tekanan datang, saat ombak menghantam, saat waktu tak memberi jeda untuk menarik napas, saat kabar buruk datang bertubi-tubi tanpa aba-aba. Di saat seperti itulah, sikap seseorang menjadi jujur, topeng jatuh, dan karakter asli muncul. Orang yang berkelas bukan berarti tidak pernah takut, tapi ia tahu bagaimana berdiri di atas ketakutannya. Ia tidak tenggelam dalam kepanikan, mencari kambing hitam. Ia tidak melampiaskan kegelisahannya pada orang lain. Ia hening. Ia mengatur napas. Ia menenangkan pikirannya sebelum mengambil keputusan. Ini bukan tentang kepribadian yang pendiam atau tampak dingin, tapi tentang pengendalian diri. Tentang kemampuan untuk memilih respons, bukan sekadar bereaksi. Stoikisme, salah satu cabang filsafat yang mendalam, telah lama mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia bukan terletak pada kejadian itu sendiri, tapi pada bagaimana ia memaknainya. Bagi para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, tekanan bukanlah musuh. Tekanan adalah ujian, sekaligus peluang. Peluang untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Peluang untuk membuktikan bahwa keteguhan tidak bergantung pada keberuntungan, tapi pada keputusan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin di tengah wabah dan peperangan, menulis dalam catatannya yang kini dikenal sebagai Meditations, lihatlah segala tekanan sebagai latihan jiwa. Ujian itu bukan untuk membuatmu runtuh, tapi untuk menguatkan fondasimu. Bayangkan, seorang pemimpin dunia menulis kata-kata itu bukan dalam kenyamanan, tapi dalam badai yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa kekuasaan luar tidak berguna bila batin seseorang mudah gentar. Orang berkelas yang hidup sederhana pun punya kebesaran seperti itu. Ia tidak butuh panggung besar untuk menunjukkan keberaniannya. Ia tidak butuh kamera untuk menyaksikan ketenangannya. Ia hanya perlu satu hal, kejernihan dalam berpikir saat semua orang kalut. Ia tahu bahwa setiap tekanan bisa membuat seseorang kehilangan arah. Tapi ia juga tahu bahwa kehilangan arah bukan berarti kehilangan diri. Maka ia menolak untuk hanyut. Ia memilih untuk tetap diam, berpikir, dan melangkah perlahan. Di dunia yang menuntut reaksi cepat, orang seperti ini jarang, tapi justru karena itulah ia dihormati. Tenang dalam tekanan bukan sikap pasif, justru sebaliknya. Itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Sebuah kekuatan yang tidak bersuara, tapi terasa. Sebuah ketegasan yang tidak membentak, tapi mengarahkan. Sebuah keberanian yang tidak menantang, tapi bertahan. Mereka yang tenang dalam tekanan memahami satu hal penting.
bahwa badai tidak bisa mereka kendalikan. Tapi mereka bisa belajar menjadi perahu yang tak mudah karam, bahwa kata-kata orang bisa menyakitkan, tapi tidak harus menghancurkan harga diri. Bahwa kekacauan bisa terjadi di sekitar, tapi tidak harus terjadi di dalam dunia modern yang dipenuhi distraksi, tekanan, dan ketidakpastian. Orang seperti ini menjadi langka, dan karena itulah ia berkelas. Jadi jika hari ini kamu sedang diuji oleh tekanan hidup, oleh ketidakpastian, oleh kritik, oleh ketidakadilan yang terasa membakar hati, tenanglah, diam sejenak. Dengarkan suara hatimu yang paling jernih. Jangan buru-buru melawan. Jangan buru-buru membalas. Karena kadang, kekuatan terbesar adalah ketika kamu memilih untuk tidak melakukan apapun, kecuali menjaga dirimu tetap waras, tetap tenang, dan tetap berjalan. Karena mereka yang benar-benar kuat, tidak perlu membuat dunia tahu. Mereka cukup berdiri, bahkan ketika dunia seolah ingin menjatuhkan. Jika kamu hidup demi dilihat orang, kamu akan mati saat mereka berpaling. Itulah kenyataan pahit yang jarang kita sadari di era ini. Bahwa kita begitu terbiasa hidup dalam biang-biang harapan orang lain, sampai lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Mari kita renungkan sejenak. Seberapa banyak dari apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari keinginan murni diri sendiri. Dan bukan karena ingin dinilai baik oleh orang lain. Kita memilih pakaian tertentu, berbicara dengan cara tertentu, bahkan mungkin menahan pendapat sendiri, semata-mata agar diterima, disukai, dianggap layak. Tapi layak menurut siapa? Orang yang berkelas, sejatinya telah melampaui kebutuhan akan validasi sosial. Ia tidak merasa perlu menampilkan pencapaian, membuktikan sesuatu, atau mengikuti tren agar dianggap keren. Ia paham bahwa pengakuan dari luar hanya pantulan sesaat. Ia tidak hidup dari pantulan, tapi dari cahaya batin yang ia rawat sendiri. Di sinilah kita melihat perbedaan antara orang yang sibuk mengejar sorotan dan orang yang tenang berdiri dalam bayang, namun tetap bersinar. Orang pertama akan cemas ketika tidak dipuji. Orang kedua tetap teguh, meski tak dilihat siapa-siapa. Filsafat Stoik menyoroti hal ini dengan tajam. Epictetus berkata, jika kamu membiarkan dirimu bergantung pada penilaian orang lain, maka kamu bukan lagi milikmu sendiri. Kamu telah menjadi milik mereka. Kalimat ini menampar, sekaligus menyadarkan. Karena kenyataannya, banyak dari kita yang telah kehilangan kedaulatan diri, tanpa sadar, kita hidup seperti aktor yang menunggu tepuk tangan. Hidup yang otentik justru dimulai ketika kita berhenti memainkan peran yang tidak kita pilih sendiri. Orang yang berkelas hidup dengan prinsip, bukan tekanan sosial. Ia tahu bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh seberapa banyak like yang ia terima, atau seberapa banyak orang yang mengangguk pada pendapatnya. Nilai diri ditentukan oleh seberapa jujur ia hidup sesuai keyakinannya, dan seberapa kuat ia tetap berdiri, meski berbeda arah dengan keramaian. Ia tidak alergi dengan penilaian. Ia tidak membangun hidupnya dari pujian. Ia membangun pondasi dari sesuatu yang lebih kokoh, yaitu kejelasan batin dan keteguhan moral. Bagi orang seperti ini, diam adalah kekuatan. Tidak membalas adalah bentuk kendali diri. Dan tidak ikut pamer adalah bentuk dari kematangan. Mereka memilih menjadi berkualitas dalam diam, daripada menjadi viral dalam kekosongan. Mereka paham, validasi sosial itu seperti bayangan. Akan selalu berubah, tergantung cahaya dan arah angin. Jika kita membangun harga diri berdasarkan itu, maka kita akan selalu menjadi tawanan suasana. Dan yang lebih menyedihkan, kita bisa kehilangan jati diri hanya karena ingin dipuji oleh orang yang bahkan tidak peduli pada kita. Maka, orang yang berkelas memilih jalan sunyi, bukan karena antisosial, tapi karena ia paham, kedamaian batin lebih mahal daripada sekadar kesan luar. Ia tidak silau oleh popularitas. Ia tidak gelisah oleh ketidakhadiran pujian. Dan ketika ia melakukan sesuatu yang baik, ia tidak berharap akan diangkat. Karena baginya, kebaikan adalah tugas, bukan panggung. Mungkin inilah sebabnya orang seperti ini terlihat tenang, bahkan sedikit misterius, karena mereka tidak membuka semua tentang dirinya kepada dunia. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan siapa mereka. Mereka hanya hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kita hanya perlu satu pengakuan, tulis Seneca, yaitu dari diri kita sendiri, bahwa kita telah hidup dengan benar, dan itu cukup. Jadi, bila hari ini kamu merasa tidak dilihat, tidak dipuji, tidak diakui, tenang saja, mungkin kamu sedang berada di jalur orang-orang besar yang tahu bahwa nilai sejati bukan terletak pada mata orang lain, tapi pada nurani sendiri. Hidup bukan tentang bagaimana kamu terlihat, tapi bagaimana kamu merasa utuh, bahkan saat tak ada yang menonton. Banyak orang terjatuh bukan karena apa yang ia lakukan,
tapi karena apa yang ia ucapkan terlalu cepat, terlalu reaktif, terlalu tidak dipikirkan. Disinilah letak keanggunan sejati seseorang, pada kemampuannya menahan kata, menyering easy, pikirannya, dan hanya mengeluarkan yang benar-benar perlu. Kita hidup di zaman yang menuntut kecepatan. Semua hal ditanggapi instan. Komentar muncul sebelum pertimbangan, kata-kata diketik sebelum direnungi. Boken searing. Kita sudah marah sebelum kita tahu duduk perkaranya. Dan dalam kecepatan itulah seringkali harga diri kita tercecer. Kepercayaan hilang, hubungan rusak, citra jatuh. Padahal, orang yang berkelas bukan diukur dari seberapa cerdas ia berbicara, melainkan seberapa bijak ia memilih kapan untuk berbicara dan kapan untuk diam. Berpikir sebelum berbicara bukan sekadar sopan santun. Ini adalah fondasi dari karakter yang kuat. Sebab ucapan adalah cermin dari isi hati dan kualitas pikiran. Ucapan tidak pernah netral. Ia bisa menjadi jembatan atau jurang, bisa menjadi cahaya atau luka. Stoikisme sejak berabad-abad lalu telah mengingatkan kita akan pentingnya mengendalikan lidah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, sebelum kau berbicara, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik untuk dikatakan sekarang? 3 pertanyaan sederhana, tapi jika diterapkan, akan mengubah cara kita berkomunikasi. Kita akan lebih memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu, sebelum memberi komentar. Kita akan memilih untuk merenung sejenak sebelum merespons kritik. Dan kita akan lebih bijak dalam menghadapi ketidaksepahaman. Orang yang berkelas tahu bahwa berbicara itu bukan soal menunjukkan siapa yang paling tahu, tapi soal menjaga kehormatan dalam cara kita menyampaikan. Karena ucapan yang keluar tanpa kendali bisa membuat kita menyesal. Tapi kata yang dipilih dengan hati-hati akan meninggalkan kesan yang dalam. Lihatlah orang-orang yang benar-benar dihormati di sekeliling kita. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap katanya mengandung makna. Mereka tidak terburu-buru menyuap, tapi setiap ucapannya terasa bijaksana. Kebijaksanaan memang bukan soal banyaknya kata. Justru, kadang semakin seseorang dalam pemikirannya, semakin sedikit ia merasa perlu untuk berbicara. Mereka sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua opini perlu dibalas. Tidak semua ketidaksetujuan perlu diklarifikasi. Ini bukan berarti pengecut, bukan pula pasif. Tapi ini adalah pilihan sadar untuk menempatkan kota-kota pada tempat yang benar, waktu yang tepat, dan dengan niat yang lurus. Berpikir sebelum berbicara juga berarti mampu menahan ego. Karena seringkali kita tergoda untuk segera membalas demi terlihat pintar, atau untuk memenangkan argumen. Tapi orang yang berkelas tahu, menang secara moral lebih penting daripada menang dalam perdebatan. Ia juga tahu bahwa diam bisa menjadi respons paling cerdas ketika yang dihadapinya bukan kebenaran, tapi kesombongan. Dalam dunia yang suka bicara tanpa isi, orang yang memilih diam dengan elegan justru memancarkan wibawa. Seneca berkata, ucapan yang buruk bisa diobati dengan diam yang terjaga. Maka, mari kita latih diri untuk berbicara lebih sedikit, tapi lebih bermakna, lebih lambat, tapi lebih tertata. Sebelum lidah kita melukai, tanyakan pada hati kita, adakah ini berguna? Adakah ini akan membangun, bukan merusak? Karena kelas sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita bicara di hadapan orang, tapi seberapa banyak kita mengendalikan diri saat emosi memaksa kita bicara yang seharusnya tidak dikatakan dalam dunia yang terus berteriak. Jadilah pribadi yang bisa membawa ketenangan hanya dengan keheningan, karena diam yang lahir dari kesadaran seringkali lebih kuat dari 1000 kata yang lahir dari amarah. Jangan salah mengira, sopan bukan berarti lemah, dan tegas bukan berarti kasar. Justru ketika keduanya bersatu, kita melihat kekuatan sejati yang tenang tapi tak tergoyahkan. Di dunia yang kian bising oleh suara keras dan sikap ekstrem, muncul satu karakter yang jarang dibicarakan, tapi diam-diam dihormati. Mereka yang mampu bersikap sopan, namun tetap tegas. Sebuah kombinasi yang tak mudah, karena banyak orang hanya bisa memilih salah satu, menjadi terlalu lembut hingga diinjak-injak, atau terlalu keras hingga menyinggung dan melukai. Tapi mereka yang benar-benar berkelas tidak terjebak dalam dikotomi. Mereka memilih jalur tengah, jalan yang seimbang antara penghormatan kepada orang lain dan keberanian membela diri sendiri. Sikap sopan pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia layak diperlakukan dengan hormat. Namun ketegasan lahir dari prinsip, dari batas-batas yang jelas, dari kemampuan untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Orang yang sopan
tapi tegas, tidak akan membentak, tapi juga tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Ia berbicara dengan nada tenang, tapi isi ucapannya jelas. Ia menghormati orang lain, tapi ia juga tidak menawar harga dirinya sendiri. Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan hal ini dengan sangat halus. Mereka menyebutnya kekuatan yang terkendali. Seneca, dalam surat-surat moralnya, sering mengingatkan bahwa menjadi kuat tidak harus terlihat galak. Bahkan, menurutnya, kekuatan sejati justru bisa dibungkus dalam kelembutan sikap. Karena itu, orang Stoik tidak meledak-ledak, tapi ketika berbicara, ia tak ragu menyatakan pendapat. Ketika berkata tidak, ia tidak menyakiti, tapi juga tidak goyah. Ia bisa berkata, "Saya menghargai pendapatmu, tapi saya tidak sejalan dengan itu." Dan ia mengatakannya dengan wajah tenang, suara lembut, dan sorot mata yang mantap. Itulah ciri dari orang yang tahu siapa dirinya. Ia tidak perlu berteriak agar didengar. Ia tidak perlu memaksakan pendapat agar dihormati. Karena ia tahu, respek sejati bukan datang dari dominasi, tapi dari integritas. Orang yang berkelas dan sopan, tapi tegas juga tahu kapan harus mundur dan kapan harus maju. Ia bisa diam saat emosi menggelegak dan berbicara saat semua orang diam. Karina Takut, ketegasannya tidak lahir dari ego, tapi dari nilai. Dan kesopanannya bukan karena ingin disukai, tapi karena ia menghargai martabat orang lain. Sikap ini sangat jarang, karena butuh latihan batin yang dalam, butuh pengendalian diri untuk tidak membalas saat dihina, butuh kebijaksanaan untuk menahan lidah saat difitnah, dan butuh keberanian untuk tetap berkata jujur, meski tahu akan membuat orang lain tidak nyaman. Namun justru karena itulah, orang seperti ini dihormati, bahkan oleh mereka yang tak sepakat dengannya. Karena kehadirannya membawa suasana tenang tapi kokoh, seperti pohon besar yang tak banyak bergerak, tapi tak bisa digeser dalam keseharian. Sikap sopan tapi tegas ini bisa terlihat dari hal-hal kecil, ketika seseorang menolak undangan tanpa menyakiti hati tuan rumah, ketika ia menyampaikan kritik tanpa menjatuhkan martabat, ketika ia tetap ramah, meski orang lain mencoba menguji kesabarannya. Mereka yang sopan tapi tegas tahu bahwa yang penting bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya. Dan karena itulah, mereka memiliki karisma yang tenang. Bukan mencolok, tapi kuat. Seperti air yang lembut, namun mampu mengikis batu. Seperti api yang tenang, tapi bisa membakar hutan. Di tengah dunia yang membingungkan antara kelembutan dan kekuatan, orang yang sopan tapi tegas, berdiri sebagai mercusuar. Mereka menjadi teladan bahwa menjadi manusia yang anggun bukan berarti lemah, dan menjadi kuat tidak harus keras. Maka, jika hari ini kamu belajar berkata tidak tanpa kehilangan hormat, jika kamu menegakkan prinsip tanpa kehilangan ketenangan, maka kamu sedang tumbuh menjadi pribadi yang berkelas, tidak karena keras kepala, tapi karena tahu siapa dirimu, dan tidak menukarnya demi kenyamanan sesaat. Emosi adalah tamu yang selalu datang tanpa diundang, tapi kita punya kuasa untuk memilih. Apakah kita biarkan ia menguasai rumah, atau cukup kita persilakan duduk dan pergi pada waktunya? Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari manusia. Kita bukan batu, kita bukan mesin. Kita merasa, kita terluka, kita marah, kita kecewa, kita bahagia, dan itu tidak salah. Tapi menjadi manusia bukan hanya tentang merasa, melainkan tentang bagaimana kita merespons apa yang kita rasa. Orang yang berkelas, salah satu ciri paling mendasarnya adalah ini. Ia tidak dikuasai oleh emosinya. Ia tidak menjadi budak kemarahan. Ia tidak ditarik ulur oleh kegembiraan sesaat. Ia tahu bahwa emosi, bila tak dikenali dan dikelola, bisa menghancurkan lebih cepat dari apapun. Kemarahan yang tak dikendalikan bisa merusak hubungan. Kecemasan yang dibiarkan tumbuh bisa melumpuhkan. Euforia yang dilepas tanpa batas bisa menjerumuskan, dan luka yang tak pernah diproses bisa menjelma menjadi racun yang menyebar ke semua hal. Disinilah pentingnya kebijaksanaan, dan stoikisme sejak awal menjadikan pengelolaan emosi sebagai pilar utama jalan hidup yang bijak. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam catatannya, "Jangan biarkan jiwamu lebih terguncang dari kenyataan." Ia tahu, sebagai pemimpin bangsa, emosinya tidak hanya memengaruhi dirinya, tapi juga rakyatnya. Maka ia melatih diri untuk tidak marah saat dihina, tidak tergesa saat gembira, dan tidak panik saat krisis. Ia tidak menjadi robot, tapi ia menjadi manusia yang utuh, yang sadar bahwa emosi hanyalah bagian dari dirinya, bukan pengendalinya. Begitu pula dengan orang-orang
yang benar-benar berkelas dalam hidup. Mereka tidak akan marah karena komentar kecil. Mereka tidak akan merasa perlu membalas setiap sindiran. Mereka tidak akan membuat keputusan besar saat sedang dalam badai emosi. Mereka memberi jarak. Mereka mengambil waktu. Mereka belajar mengamati perasaan tanpa langsung mengikutinya. Dan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena ketika marah, kita ingin bicara. Ketika tersinggung, kita ingin membalas. Ketika terluka, kita ingin melukai balik. Tapi orang yang bijak memilih jalan sunyi. Ia mendengarkan emosinya, tanpa harus diperbudak olehnya. Orang seperti ini tidak kehilangan kemanusiaannya. Ia tetap bisa menangis. Ia tetap bisa tertawa. Tapi ia tidak meluapkan segalanya sembarangan. Ia tahu bahwa tidak semua rasa layak diumbar. Dan tidak semua gejolak perlu diumbar ke publik. Ia tidak menyembunyikan luka, tapi mengelolanya. Ia tidak menekan kemarahan, tapi menyalurkannya dengan bijak. Ia tahu kapan harus bicara, dan kapan cukup menarik napas panjang. Karena ia paham, emosi adalah sinyal, bukan komando. Sinyal bahwa ada hal yang perlu ditinjau. Sinyal bahwa ada nilai yang terganggu. Sinyal bahwa ada luka lama yang mungkin belum selesai. Tapi bukan berarti sinyal itu harus selalu diikuti. Dan disinilah letak keanggunan sejati. Mampu merasa dengan jujur, tapi tetap memilih dengan sadar. Kita sering mengira bahwa menjadi ekspresif artinya menjadi autentik. Padahal, keaslian bukan hanya tentang mengungkapkan segalanya. Keaslian juga berarti tahu kapan, bagaimana, dan untuk apa sesuatu diungkapkan. Seperti sungai yang deras, tapi tetap mengalir di jalurnya. Seperti api yang panas, tapi tetap berada dalam kendali. Itulah emosi dalam diri orang yang berkelas. Hidup, tapi tidak liar. Dan saat kita melihat seseorang yang mampu mengendalikan kemarahan, tanpa menekan perasaan, yang mampu bersikap tenang tanpa kehilangan empati, yang mampu hadir dalam luka tapi tetap menjaga sikap, kita tahu, disitulah kebesaran jiwa tinggal. Karena bukan kekuatan fisik yang menentukan keagungan seseorang, tapi kekuatan untuk tetap waras ketika batin dilanda badai. Maka, jika hari ini kamu sedang dilanda emosi, jangan terburu-buru bicara, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Duduklah, diamlah, dengarkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh hatimu, lalu baru bertindak dengan kepala dingin dan hati yang tetap hangat. Itulah seni mengelola emosi. Itulah wibawa yang tak perlu suara tinggi. Itulah ciri manusia berkelas. Ia tidak memadamkan emosi, tapi memeluknya dengan kebijaksanaan. Ia tidak hidup sederhana karena tak mampu memiliki lebih. Ia hidup sederhana karena sadar terlalu banyak justru membuat hati kehilangan arah. Kita hidup di zaman yang memuja penampilan, di mana kemewahan dijadikan lambang kesuksesan, dan kesederhanaan sering disalahartikan sebagai kekurangan. Padahal, tidak semua yang hidup sederhana itu terpaksa. Tidak semua yang berpakaian biasa itu tak mampu membeli yang mahal. Tidak semua yang tinggal di tempat sederhana itu tidak bisa memilih yang lebih megah. Kadang, justru orang-orang yang paling bisa memiliki segalanya lah yang memilih untuk tidak diperbudak oleh apapun. Itulah mereka yang berkelas dalam diam, yang tidak sibuk memperlihatkan status, tapi sibuk membangun makna, yang tidak mencari harga dalam benda, tapi mencari nilai dalam cara hidup. Kesederhanaan bagi mereka bukanlah keterbatasan, tapi kesadaran bahwa hidup ini bukan kompetisi pencitraan, kesadaran bahwa ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan harta, kesadaran bahwa memiliki banyak bukan jaminan merasa cukup. Filsafat Stoik menempatkan kesederhanaan bukan sebagai sikap kompromi, tapi sebagai bentuk kekuatan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, berkata, kaya bukan berarti memiliki banyak, tapi berarti membutuhkan sedikit. Orang yang telah bebas dari kerakusan tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Ia memilih hidup yang tidak bising, tidak perlu pamer, tidak perlu membuktikan apa-apa, karena ia tahu dalam kesederhanaan yang disengaja ada kebebasan. Ada Candeli, ada ruang untuk berpikir jernih dan menikmati hidup dengan utuh. Berbeda dengan mereka yang terperangkap dalam gengsi, yang terus menumpuk barang, menyewa gaya hidup, meminjam penampilan, hanya demi dianggap berkelas oleh orang lain, yang bahkan mungkin tidak benar-benar peduli. Orang yang sederhana, karena pilihan justru memiliki kepercayaan diri yang utuh. Ia tidak merasa perlu menjelaskan mengapa ia memilih kendaraan biasa.
Ia tidak merasa malu karena rumahnya kecil. Ia tidak merasa rendah karena tidak memakai merek ternama. Karena ia tahu, kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang menempel di tubuhnya, tetapi oleh apa yang tumbuh dalam jiwanya. Kesederhanaan seperti ini adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak mengikuti arus. Keberanian, Antak berkata cukup. Di tengah dunia yang terus berkata kurang. Keberanian untuk menjadi tenang. Di tengah masyarakat yang hidup dari sorak-sorai dan pengakuan palsu, mereka yang berkelas karena sederhana tahu satu hal, apa yang kamu miliki bisa diambil. Tapi siapa kamu? Tidak. Dan karena itu, mereka berinvestasi pada karakter, bukan kemewahan. Mereka merawat akhlak, bukan hanya tampilan. Mereka menjaga keaslian, bukan membentuk topeng. Coba lihat wajah-wajah yang benar-benar tenang dalam hidup ini. Seringkali bukan mereka yang paling kaya, tapi yang paling tahu batas. Bukan mereka yang paling banyak memiliki, tapi mereka yang paling mampu melepaskan. Karena ketika seseorang tidak lagi terikat oleh gengsi, ia menjadi manusia yang utuh. Ia tidak mengukur dirinya dari penilaian luar. Ia tidak terpengaruh oleh tren. Ia hidup dengan arah, bukan hanya reaksi. Itulah mengapa kesederhanaan yang lahir dari pilihan adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli. Karena ia lahir dari kedalaman berpikir, dari kejernihan batin, dan dari keberanian untuk hidup apa adanya. Bukan karena keterbatasan, tapi karena keutuhan. Maka jika hari ini kamu hidup sederhana, bukan karena tidak bisa lebih, tapi karena sadar bahwa lebih tidak selalu berarti lebih baik, maka ketahuilah, kamu sudah menjadi pribadi yang jauh lebih berkelas daripada mereka yang sibuk menunjukkannya, tapi tidak pernah memilikinya. Kebijaksanaan sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru, semakin seseorang tahu, semakin ia sadar bahwa banyak hal masih harus ia pelajari. Dalam hidup, ada satu ujian yang tak terlihat, namun sangat menentukan. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu, kita lebih paham daripada orang lain. Ketika kita melihat kesalahan, kebodohan, atau kekeliruan, godaan terbesar adalah merasa unggul, merasa benar, merasa pantas untuk merendahkan. Tapi di titik itulah, justru, karakter seseorang diuji. Apakah ia akan mengangkat atau menginjak? Orang yang berkelas, yang telah matang secara batin, tahu bahwa kepahaman bukan alasan untuk meremehkan. Ia tahu bahwa setiap orang sedang berada di fase tumbuhnya masing-masing. Bahwa tidak semua orang memiliki akses pada pengetahuan, pengalaman, atau kedalaman berpikir yang sama. Dan karena itu, ia tidak menggunakan keunggulannya sebagai alat dominasi. Filsafat Stoik berbicara banyak soal ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, punya kuasa penuh untuk merendahkan siapapun. Tapi dalam Meditations, ia justru menulis catatan untuk dirinya sendiri. Jangan tertipu oleh superioritas. Kebenaran tidak akan bersinar lebih terang jika kau memaksakan cahaya itu kepada yang belum siap melihatnya. Sikap tidak merendahkan, meski lebih paham, adalah tanda bahwa seseorang telah menyatu dengan kebijaksanaan. Ia tidak menjadikan pengetahuan sebagai senjata, melainkan sebagai cahaya. Dan cahaya sejati tidak membutakan, ia menerangi. Orang seperti ini tidak mempermalukan mereka yang salah. Ia menuntun dengan lembut, bukan menggurui dengan arogan. Ia mengoreksi dengan penuh hormat, bukan menyindir dengan licik. Ia bisa saja menjelaskan panjang lebar, tapi ia memilih kata-kata yang menumbuhkan, bukannya menjatuhkan. Karena ia tahu, tujuan memahami bukan untuk menang atas orang lain, tapi untuk mengajak lebih banyak orang memahami bersama. Orang yang tidak merendahkan juga tahu bahwa kebenaran bukan miliknya seorang. Ia menyadari bahwa meski ia telah mempelajari banyak hal, selalu ada kemungkinan ia juga keliru. Ia tidak menutup diri pada pertanyaan. Ia tidak malu mengatakan, "Saya belum tahu," karena dalam dirinya tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat pintar. Yang ada hanyalah kerendahan hati untuk terus belajar. Dan ini bukan soal pendidikan tinggi, bukan soal gelar, bukan soal prestasi. Ini soal bagaimana seseorang memandang manusia lain. Bukan dari apa yang mereka belum tahu, tapi dari potensi yang mereka bisa kembangkan. Orang seperti ini tak tertarik membuat orang lain merasa kecil. Ia justru merasa terpanggil untuk membuat orang lain merasa cukup berarti untuk bertumbuh. Ia tidak duduk di menara gading pengetahuan, tapi turun ke tanah, menjalin percakapan, mendengarkan, dan membimbing karena ia tahu pengetahuan yang sejati. Bukan soal berapa banyak yang ia tahu, tapi sejauh mana pengetahuan itu membentuk sikap dan merendahkan hatinya. Lihatlah, betapa banyak orang cerdas yang jatuh, bukan karena kurang pintar,
tapi karena tak mampu menjaga kerendahan hati. Betapa banyak orang yang benar secara argumen, tapi gagal menyentuh hati. Betapa banyak orang yang unggul dalam wawasan, tapi lemah dalam kasih sayang. Dan itu semua hanya melahirkan kekosongan, pengetahuan tanpa kemanusiaan. Maka, orang yang berkelas akan memilih jalur yang lebih tenang, menjadi cerdas tanpa sombong, dan menjadi pandai tanpa membuat orang lain merasa bodoh. Ia paham bahwa menghormati orang lain bukan berarti setuju dengan semua pandangan mereka, tapi itu berarti tetap menjaga martabat mereka, bahkan saat tidak sepakat. Karena kebesaran bukan terlihat dari seberapa tinggi seseorang berdiri, tapi dari apakah ia tetap bersedia membungkuk untuk merangkul, bukan menghakimi. Jadi jika hari ini kamu tahu sesuatu yang orang lain belum tahu, jika kamu berada di tempat yang lebih tinggi secara pengalaman, pemahaman, atau pencapaian, gunakan. Itu bukan untuk menginjak, tapi untuk menarik orang lain naik. Karena disitulah letak kemuliaan sejati, menjadi terang yang tidak menyilaukan, tapi membimbing dengan hangat. Ketika angin berubah arah, daun akan terombang-ambing, tapi akar tetap diam, memegang tanah. Begitu pula manusia, yang berprinsip tak akan ikut goyah, hanya karena dunia berubah nada. Hidup ini penuh dengan arus yang menarik kita ke berbagai arah. Opini publik berubah, tren berganti, suara mayoritas menekan, tekanan sosial mendesak, godaan popularitas datang dalam rupa-rupa. Di tengah semua itu, hanya mereka yang memiliki kompas batin yang kokoh, yang mampu berdiri tegak, tidak ikut arus hanya demi diterima, tidak berubah warna hanya agar disukai. Itulah ciri orang yang berkelas, konsisten dalam prinsip. Ia tidak keras kepala, tapi ia juga tidak mudah goyah. Ia bersikap terbuka, tapi tidak mudah kehilangan arah. Ia tahu bahwa keyakinan bukan berarti menutup telinga, tapi berarti berdiri di atas fondasi yang telah diuji oleh perenungan dan pengalaman orang. Seperti ini tidak hidup berdasarkan sorak-sorai orang lain. Ia tidak membuat keputusan hanya agar mendapat pujian. Ia tidak menggadaikan nilai-nilai hanya demi diterima dalam lingkaran pergaulan tertentu. Karena ia tahu yang sementara tidak boleh mengalahkan yang abadi. Dan nilai-nilai yang ia pegang bukan sekadar opini pribadi, tapi hasil dari perjalanan batin, dari pengamatan terhadap hidup, dan dari kejujuran pada suara nurani terdalam. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, jika kau ingin menjadi teguh, maka tentukan apa yang penting bagimu. Dan jangan biarkan dunia yang bara-bauba itu menarikmu menjauh dari apa yang telah kau yakini. Konsistensi dalam prinsip bukan berarti keras dan kaku, melainkan sebuah bentuk kedewasaan untuk tetap setia pada nilai. Bahkan ketika nilai itu tidak populer, untuk tetap jujur. Bahkan ketika kebohongan bisa mempercepat jalan sukses. Untuk tetap sederhana, meski kemewahan bisa dengan mudah memikat. Untuk tetap sabar, meski dunia terus mendorong kita untuk reaktif. Orang yang hidup dengan prinsip tidak akan mengubah keyakinannya hanya karena sedang berada di ruangan yang berbeda. Ia tidak berkata ya hanya karena takut ditinggal. Ia tidak menjilat ke atas atau menekan ke bawah. Ia tetap menjadi dirinya. Apakah ia berada di antara mereka yang berkuasa, atau saat ia duduk bersama yang tak dianggap dunia orang seperti ini. Tak mudah dibeli, tak mudah ditekan, tak mudah dipengaruhi. Dan karena itu, ia dihormati, meski tidak selalu disukai. Ia disegani, meski kadang dijauhi, tapi ia tidak risau. Karena tujuannya bukan popularitas, melainkan integritas. Ia tidak mencocokkan diri dengan situasi. Justru, ia menjadi penentu suasana. Ia adalah jangkar dalam kapal yang terus berguncang. Ia adalah batu karang dalam ombak yang tak pernah berhenti memukul. Dan karena itu pula, orang-orang seperti ini sering berdiri sendirian. Karena konsistensi dalam prinsip adalah jalan yang sunyi, jalan yang tidak ramai, jalan yang tidak dipenuhi oleh sorakan. Tapi disitulah nilai sejatinya. Ia tidak mencari masa, ia mencari makna. Orang yang hidup dengan prinsip tahu bahwa hari-hari akan datang ketika dunia memaksa untuk kompromi. Ketika tekanan dari luar akan memaksa dirinya melonggarkan standar. Tapi ia juga tahu, satu kelonggaran yang disetujui tanpa kesadaran akan membuka jalan untuk pengkhianatan demi pengkhianatan yang berikutnya. Dan pada akhirnya, ia tidak lagi tahu siapa dirinya. Ia telah menjual jiwanya, sedikit demi sedikit, demi kenyamanan yang semu. Maka, orang berkelas akan memilih untuk hidup dengan keteguhan, bukan karena ia ingin keras, tapi karena ia ingin jujur pada dirinya sendiri. Ia ingin tidur dengan tenang, berjalan dengan ringan, dan berbicara tanpa harus menyesal. Karena kehormatan sejati bukan datang dari pencapaian luar, tapi dari keberanian untuk tetap memegang prinsip, bahkan saat dunia mencibirnya karena itu. Jadi,
Jika hari ini kamu merasa tergoda untuk mengabaikan prinsip hanya agar diterima, ingatlah, menjadi seperti semua orang bukanlah kebanggaan. Menjadi dirimu yang paling jujur dan paling utuh, itulah yang membedakanmu dari keramaian. Jadilah pribadi yang lembut dalam sikap, tapi kokoh dalam prinsip. Karena dalam dunia yang terus berganti warna, orang yang berkelas adalah mereka yang tetap memegang warna asli dirinya, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa perlu penjelasan. Kebaikan yang menunggu sorakan bukanlah kebaikan, tapi pertunjukan yang benar-benar baik. Tak peduli dilihat atau tidak, dipuji atau tidak, ia tetap berjalan. Dunia hari ini menjadikan kebaikan sebagai tayangan. Tangan memberi, kamera menyala, hati menolong, tetapi mulut sibuk menceritakan. Kebaikan kehilangan kesuciannya saat ia disandarkan pada kebutuhan untuk dilihat. Dan disinilah kita diuji. Mampukah kita tetap bersikap baik, meski tidak ada yang berterima kasih? Orang yang berkelas, yang kedalaman batinnya telah terasah oleh pengalaman dan refleksi, tahu satu hal penting, nilai dari sebuah tindakan tidak ditentukan oleh respons luar, tapi oleh kejujuran niat di dalam. Ia tidak baik karena ingin dikenang. Ia tidak sopan karena ingin viral. Ia tidak peduli apakah kebaikannya akan dihargai, karena ia tidak sedang bertransaksi. Ia sedang menjalankan sebuah prinsip hidup. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Niat kita, itu milik kita. Tanggapan orang lain, bukan urusan kita. Seneca menulis, berbuat baiklah dan lupakan, karena jika kau masih mengingatnya, mungkin itu bukan banner-banner kebaikan. Kebaikan sejati justru lahir dari kesadaran yang tidak mencari imbalan. Ia muncul karena seseorang telah menjadikan kebaikan sebagai cara hidup, bukan sebagai alat pencitraan. Orang seperti ini tidak membutuhkan penonton. Ia akan tetap menolong orang tua menyeberang, meski tak ada yang melihat. Ia tetap meminta maaf, meski tidak disorot. Ia tetap menjaga integritas, meski tak akan mendapat penghargaan. Karena ia tidak melakukannya untuk dunia. Ia melakukannya agar ia tetap bisa menghormati dirinya sendiri. Kebaikannya adalah bentuk dari konsistensi batin, bukan bagian dari strategi sosial. Ia tahu bahwa dunia bisa kejam, bahwa orang bisa lupa, bahwa kebaikan bisa disalahartikan. Tapi ia juga tahu, jika kebaikan kita bisa berubah hanya karena tidak dihargai, maka kebaikan itu rapuh, dan yang rapuh tidak layak dipanggil sebagai prinsip. Orang seperti ini juga tidak sibuk mencatat jasa. Ia tidak menyimpan daftar siapa yang sudah ia bantu dan siapa yang belum membalas. Karena ia tidak sedang menabung kebaikan demi ditukar dengan pengakuan ia baik, karena ia sadar di tengah dunia yang semakin keras, seseorang harus tetap menjadi manusia. Seseorang harus tetap menjadi hangat. Seseorang harus tetap menjadi sumber tenang. Dan jika bukan dia, lalu siapa? Itulah keagungan sejati. Tetap bersikap baik. Bahkan ketika dunia tampaknya tidak peduli. Tetap menjaga tutur kata, bahkan ketika dibalas dengan caci. Tetap memberi ruang, bahkan ketika sempit. Tetap mendoakan diam-diam, meski disakiti terang-terangan. Kebaikan semacam ini sulit dicari, tapi ketika hadir, ia seperti cahaya dalam gelap. Tidak perlu besar, cukup terus menyala, karena dunia tidak berubah karena orasi. Dunia berubah karena tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Maka, jika hari ini kamu berbuat baik dan merasa tak dihargai, jangan biarkan itu memadamkan hatimu, karena kebaikanmu bukan milik mereka, itu milikmu. Dan, selama kamu masih menjadikannya bagian dari siapa dirimu, maka kamu sudah menang. Berbuat baik bukan soal dihargai, tapi soal tetap menjadi manusia. Bahkan saat dunia kehilangan kemanusiaannya, maka bersikap baiklah. Bukan untuk dipuji, untuk disebut mulia, tapi karena kamu tahu, di dalam hatimu yang paling jernih, itulah satu-satunya cara hidup yang layak dijalani. Seseorang belum banner-banner kuat kalau ia belum bisa menertawakan dirinya sendiri. Karena mereka yang paling dewasa bukan yang tak pernah gagal, tapi yang tak malu mengakui bahwa ia manusia. Dunia hari ini sangat serius. Terlalu serius. Bahkan, sedikit salah langkah, orang dibuli, salah ucap, dihakimi, salah gaya, dijadikan bahan gosip. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam tekanan untuk selalu tampil sempurna. Tak boleh terlihat lemah. Tak boleh terlihat salah. Semua harus tampak rapi, sukses, tanpa celah. Tapi justru di tengah dunia seperti itu, ada satu sikap yang menjadi tanda kematangan jiwa. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Orang yang berkelas
Sejatinya bukan mereka yang selalu tampil tanpa cacat. Justru, mereka yang bisa berkata, ya, aku pernah konyol. Atau, aku juga pernah salah besar. Dan mengatakannya sambil tersenyum, itulah pribadi yang tangguh. Karena hanya orang yang tidak minder dengan dirinya, yang bisa tertawa atas kekeliruannya. Ia tidak menganggap dirinya pusat dunia. Ia tidak terlalu terikat pada citra. Ia tahu bahwa menjadi manusia adalah paket lengkap antara bijak dan bodoh, antara bangga dan malu, antara kuat dan lemah. Filsuf Stoik sangat memahami hal ini. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa kita tidak memiliki kendali atas segalanya, termasuk atas kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Maka, daripada menyesali berlarut-larut atau menetap nutupi, lebih baik kita hadapi dengan jujur dan sesekali dengan tawa. Epictetus berkata, jika kamu tertawa pada dirimu, tak ada orang lain yang bisa menggunakannya untuk menjatuhkanmu. Orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri tidak mudah tersinggung. Ia tidak mudah panik jika ada orang mengungkit masa lalunya yang lucu atau kegagalannya yang dulu. Ia sudah berdamai dengan itu semua. Ia tahu setiap manusia punya babak konyol dalam hidupnya. Dan bukan tugas kita untuk menghapus masa lalu, tapi menjadikannya bahan pelajaran. Dan mungkin bahan tawa yang menghangatkan. Kemampuan ini menunjukkan kelenturan batin. Batin yang lentur adalah batin yang tidak mudah patah. Ia tidak butuh selalu tampak benar, karena ia nyaman menjadi orang yang sedang belajar. Ia tidak takut terlihat aneh karena ia tahu semua orang punya momen canggung yang tak bisa dihindari. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya. Mereka tidak pernah sibuk membuktikan apapun. Ketika lupa nama orang, mereka minta maaf sambil tertawa. Ketika jatuh di depan umum, mereka tersenyum dan berdiri. Alih-alih pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika salah kirim pesan, mereka membalas dengan kalimat ringan, bukan dengan rasa malu yang berlebihan. Itu bukan karena mereka tidak punya rasa malu, tapi karena mereka tahu bahwa harga diri tidak rapuh hanya karena satu momen lucu. Dan justru mereka yang bisa menertawakan diri sendiri, biasanya paling disukai. Mereka terasa ringan, hangat, tidak mengintimidasi. Mereka membuat orang lain merasa aman untuk juga menjadi manusia, bukan robot kesempurnaan. Karena itu, kemampuan ini bukan sekadar soal humor. Ini soal kedewasaan emosional, soal menerima bahwa kita tidak selalu benar, bahwa kadang kita berpikir terlalu rumit, terlalu serius, terlalu khawatir, dan saat kita menyadarinya, bukankah lebih baik kita menertawakannya daripada terus menghakimi diri? Karena pada akhirnya, hidup ini sudah cukup sulit. Jangan kita jadikan lebih berat dengan menjadi musuh bagi diri sendiri. Maka, jika hari ini kamu ingat kejadian memalukan di masa lalu, alih-alih menyesalinya, coba tertawakan sebentar. Tersenyumlah, dan ucapkan dalam hati, aku juga pernah jadi konyol, tapi aku belajar. Dan dalam senyum itulah, ada kedewasaan, ada penerimaan, dan ada kemerdekaan. Karena orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri, telah menyentuh satu bentuk kelegaan batin yang tak semua orang punya, menjadi manusia seutuhnya, tanpa beban untuk selalu terlihat mengagumkan. Di tengah dunia yang bising, menjadi tenang adalah keistimewaan. Di tengah budaya pencitraan, menjadi otentik adalah keberanian. Dan di tengah hiruk-pikuk yang saling ingin menang, menjadi pribadi yang berkelas adalah keputusan yang sunyi, tapi dalam. Menjadi pribadi yang berkelas, bukan soal status, bukan soal gelar, bukan soal apa yang melekat di tubuh, tapi soal apa yang tumbuh dalam batin. Ia tidak tercipta dalam semalam, dan tidak diperoleh dari sanjungan. Ia dibentuk perlahan, dari cara kita berpikir, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita merespons hidup. Kita telah membahas bahwa orang yang berkelas tidak perlu gaduh. Ia hadir dengan tenang, tapi diperhatikan. Ia berbicara dengan santun, tapi tegas. Ia memilih sederhana, tapi tidak kehilangan wibawa. Ia konsisten dalam prinsip, mengelola emosi, dan tidak terjebak dalam pencitraan. Ia tetap baik, meski tidak dipuji, dan bahkan mampu tertawa saat dirinya sendiri keliru. Itulah keindahan dari karakter. Diam-diam membentuk, tapi berdampak dalam. Dan jika kamu merasa belum sampai di sana, jangan cemas. Karakter bukan warisan, tapi bisa dilatih. Ia bukan keistimewaan langka, tapi keputusan harian. Keputusan untuk berkata jujur, ketika mudah untuk pura-pura. Keputusan untuk tenang, ketika bisa marah. Keputusan untuk tetap tulus, bahkan saat tak dihargai. Disinilah Senandika Filsafat hadir. Channel ini bukan ruang untuk menggurui, tapi untuk menemani. Bukan untuk menciptakan manusia sempurna,
tapi manusia sadar. Kami hadir untuk menyuarakan kebijaksanaan dari kata yang sederhana, untuk menghidupkan filosofi ke dalam keseharian, agar siapapun bisa belajar menjadi kuat, tanpa kehilangan kehalusan jiwa. Jika kamu merasa lelah dengan hiruk-pikuk pencitraan, jika kamu sedang mencari ruang sunyi untuk berpikir lebih dalam, jika kamu ingin memperkuat karakter dengan panduan yang membumi, maka kami mengundangmu. Bergabunglah di Senandika Filsafat, tempat di mana kita belajar menjadi manusia dengan elegan, tempat di mana kebaikan tidak dibuat-buat dan kebijaksanaan lahir dari keheningan. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan jika konten ini menggugahmu. Karena di dunia yang terlalu sibuk untuk merenung, menjadi pribadi yang sadar adalah bentuk perlawanan paling tenang, tapi paling kuat. Sampai jumpa di Senandika berikutnya. Tetap tenang, tetap dalam, dan tetap tumbuh dalam diri.